SMA Wijaya berdiri angkuh di tengah kota kecil di Jawa Timur, dikelilingi pepohonan besar yang seakan menyimpan bisik-bisik masa lalu. Bangunannya tua, dindingnya masih mempertahankan arsitektur kolonial Belanda dengan cat putih yang mulai mengelupas dan kaca jendela besar yang retak di beberapa sudut seperti urat nadi pada wajah tua yang renta. Setiap pagi, siswa-siswi berlalu lalang dari gerbang sampai ke aula utama. Namun meski sekolah ini tampak hidup di permukaan, ada sesuatu yang tidak terlihat, seakan sekolah ini mengintip balik kepada mereka. Arif berdiri di depan gerbang utama pada hari pertamanya. Seragamnya masih rapi, rambutnya sedikit berantakan karena terburu-buru, dan matanya memandang lingkungan baru dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia baru pindah dari Malang mengikuti pekerjaan ayahnya. Tidak banyak yang ia tahu tentang sekolah ini selain rumor-rumor samar yang ia dengar tadi pagi dari dua siswa yang kebetulan sekelas dengannya. "Kau siswa baru ya?" tanya seorang pria berkacamata yang berdiri di sebelahnya. Suaranya datar, tapi tatapannya tajam seakan menguji. "Ah, iya," jawab Arif sambil tersenyum kecil. "Aku Arif." "Gue Doni," kata siswa itu, kemudian menunjuk ke arah dua siswi yang berjalan mendekat. "Itu Rika sama Sinta, teman sekelas kita." Ketiganya menghampiri. Rika tersenyum ramah, sementara Sinta hanya mengangguk kecil. Tapi yang membuat Arif tidak bisa berpaling adalah tatapan kosong beberapa siswa lain di kejauhan saat mereka menyebut nama SMA Wijaya. Seakan nama sekolah itu sendiri menyimpan luka. Saat jam istirahat pertama, suara rumor mulai terdengar lebih jelas. "Kau belum tahu, ya? Sekolah ini angker," kata Doni perlahan sambil mengunyah roti. "Terutama bangunan tua di belakang sekolah. Itu sudah tidak dipakai sejak lama." "Kenapa?" tanya Arif. Rika menatap kiri kanan, memastikan tidak ada guru yang mendengar. Ada satu ruang kelas yang ditutup bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang tahu kenapa, tapi kadang dari dalamnya terdengar suara ketukan, suara kursi diseret, kadang suara orang menangis. Sinta menambahkan pelan, suaranya hampir berbisik. "Dan pocong." Arif tertawa kecil. "Serius?" Tapi tidak ada yang ikut tertawa. Bahkan angin yang menerpa dedaunan belakang sekolah terasa seakan ikut memperhatikan percakapan mereka. Hari-hari berikutnya berjalan hambar, namun rasa penasaran Arif semakin menjadi-jadi. Ia mulai memperhatikan bangunan tua itu dari kejauhan saat pulang sekolah. Letaknya terpisah dari bangunan utama, tertutup pagar berkarat, dan pintu kayunya rapat terkunci. Setiap sore saat matahari tenggelam, tempat itu terlihat semakin gelap, seperti mulut gua yang siap menelan siapa saja yang mendekat. "Pak, apa gedung belakang itu memang tidak digunakan?" tanya Arif suatu sore kepada Pak Roso, penjaga sekolah yang sedang menyapu halaman. Pria tua itu berhenti menyapu. Ia memandang Arif dengan mata yang dalam, seolah melihat lebih dari sekadar wajah remaja biasa. "Nak, jangan dekat-dekat gedung itu setelah maghrib," katanya pelan. Bukan karena kosong, tapi karena tidak pernah benar-benar kosong. Arif terdiam. Kata-kata itu justru membuat rasa penasarannya semakin menyala. Langit malam itu mendung. Awan gelap menggantung berat, seakan menahan hujan yang tidak turun-turun. Angin bertiup dari arah timur, dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Hari sudah lewat pukul 9 malam saat Arif mengirim pesan ke grup kecil mereka. "Besok kita ke sana." Doni langsung membalas, "Ke gedung itu? Malam-malam? Kau gila?" Rika hanya mengirim satu pesan, "Aku ikut."
Sinta sempat tidak menjawab lama, hingga akhirnya ia menulis pelan-pelan. "Kalau kalian serius, aku ikut." Malam berikutnya, mereka berkumpul di depan gerbang sekolah. Langit masih sama, gelap, tanpa bintang. Gerbang sekolah sudah dikunci, tapi Doni mengetahui celah di samping pagar yang cukup besar untuk dilewati satu orang. Mereka merunduk satu persatu, dan udara dingin menerpa mereka saat kaki menginjak halaman sekolah yang sudah kosong. "Gila, gelap banget," gumam Sinta sambil menggenggam lengan Rika. "Sudah terlambat kalau mau mundur," kata Arif dengan suara rendah, meski ia sendiri bisa merasakan jantungnya memukul lebih cepat. Mereka berjalan melewati lapangan upacara yang kosong. Daun-daun kering bergesekan di tanah, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Lampu-lampu di koridor utama sudah mati. Hanya cahaya senter dari ponsel mereka yang membelah kegelapan. Bangunan tua itu terlihat semakin jelas. Dindingnya berlumut, catnya terkelupas, dan jendela-jendelanya dipenuhi debu. Pintu kayu depan gedung itu tertutup rapat, dan gembok tua menggantung lemas, seakan sudah lama berkarat. Ada yang merasa udara di sini lebih dingin, tanya Rika pelan. "Aku bahkan bisa lihat napasku sendiri," jawab Doni, menghembuskan udara. Uap putih tipis muncul di depan bibirnya. Saat mereka melangkah mendekati pintu kelas yang tertutup, suara-suara malam seperti berhenti. Tidak ada burung malam, tidak ada jangkrik, bahkan angin seakan menahan diri. Arif menyentuh pintu itu. Kayunya kasar, dingin, seperti menyentuh kulit mayat. Ia menelan ludah, lalu mendorong sedikit, tidak bergerak. Terus, bisik Doni, "Pulang." Arif menarik napas, matanya menatap mereka satu persatu. "Kita sudah sampai sini, masa pulang tanpa lihat apa-apa?" Ia mundur satu langkah, lalu menendang pintu itu dengan keras. Sekali, dua kali. Pada tendangan ketiga, pintu itu terbuka dengan suara deraak yang nyaring, dan aroma busuk menyergap keluar seketika, seperti bangkai yang sudah berminggu-minggu mengendap di dalamnya. "Ya Tuhan!" Sinta langsung menutup hidung. Ruang kelas itu hitam. Senter mereka menembus sedikit demi sedikit ke dalam kegelapan. Kursi-kursi berserakan, beberapa terbalik, beberapa patah. Dindingnya dipenuhi coretan tak beraturan. Beberapa seperti tulisan, beberapa seperti goresan kuku. Arif melangkah duluan. Suara langkahnya bergema perlahan. Tik, tik, tik. Tiba-tiba, dari jendela belakang ruangan, terdengar suara tok, 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 pelan. Seperti seseorang mengetuk kaca dari luar. Sinta membeku. "Kalian dengar itu?" Rika menelan ludah, matanya menatap ke arah jendela. Ada seseorang. Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang semakin lama, semakin jelas. Tok, tok, tok. Lalu berhenti. Keheningan. Dan di momen itulah, dari sudut matanya, Rika melihat sesuatu di pojok ruangan, di antara tumpukan kursi, berdiri sosok pocong. Tubuhnya kaku terbalut kain putih kotor. Wajahnya pucat kelabu, lubang mata kosong tanpa bola mata. Hanya cekungan gelap yang menatap lurus ke arah mereka. Tidak bergerak, tidak bersuara, tetapi keberadaannya membuat udara seolah berhenti. Rika terisak. Sinta menutup mulut menahan jeritan. Doni melangkah mundur dan hampir jatuh. "Lari!" bisik Arif. "Lari!" Mereka berempat berlari sekuat tenaga menuju pintu. Nafas mereka memburu, tapi saat mereka mencapai lorong luar, suara lain terdengar dari atas. Hahaha. Tawa melengking, panjang,
menggema dari langit-langit gedung seperti suara perempuan yang menangis dan tertawa dalam satu waktu. Mereka menengadah, dan di sana, melayang di udara, rambutnya panjang menjuntai, wajah pucat dengan mata merah menyala. Seorang kuntilanak menatap mereka sambil tertawa. Tawa itu menggema, memantul dari dinding ke dinding. Tokoh-tokoh itu membeku. Sinta sudah menangis, Doni terjatuh dan merangkak mundur. Dan suara pintu di belakang mereka kembali berderit keri. Pocong itu kini berpindah ke ambang pintu, menghalangi jalan keluar. Angin malam merayap masuk melalui celah-celah ventilasi kelas kosong di lantai 2 SMA Wijaya. Lampu-lampu koridor sudah dimatikan sejak pukul 9 malam, menyisakan bayangan-bayangan panjang dan suara gemerisik daun dari halaman belakang. Di ruang UKS yang hanya diterangi lampu redup, Naya masih duduk sambil menatap tangan gemetar Riko yang memegang gelas air. "Kalau kamu takut, jangan dipaksakan cerita," ucap Naya pelan, meski dia sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa ngeri di sorot matanya. Riko menelan ludah. "Kita sudah sampai sini. Kalau nggak ada yang tahu kejadian sebenarnya, kita bakal terus-terusan dihantui." Mereka bertiga, Riko, Naya, dan Dika, adalah saksi hidup kejadian aneh semalam. Suara ketukan di jendela kelas kosong. Bayangan putih melompat di atas atap aula. Dan sosok berambut panjang berdiri di depan kamar mandi perempuan. Semua itu terjadi begitu cepat, tapi meninggalkan rasa dingin yang tidak hilang meski matahari sudah lama terbit. Naya menggigit bibir. "Sebelum kamu cerita, ada baiknya kita panggil Pak Roso." Nama itu membuat keheningan menghantam ruangan. Pak Roso, penjaga sekolah yang usianya sudah lebih dari 60, orang yang paling sering dipanggil saat ada kejadian aneh. Bukan karena dia pemberani, melainkan karena, entah kenapa, makhluk-makhluk itu seperti takut padanya. Dika berdiri. Aku panggil beliau. Langkahnya bergegas keluar dari UKS, melewati koridor gelap yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu emergensi menyala sayup, menyorot tembok yang dipenuhi plakat dan foto angkatan lama. Di ujung lorong, dia melihat ruang jaga Pak Roso masih terang. Pintu sedikit terbuka. Tok, tok, tok. Pak Roso. Tak ada jawaban. Dika menyenggol pintu lebih lebar. Di dalam, Pak Roso duduk membelakangi pintu, menatap jendela gelap, seolah sedang mendengarkan sesuatu dari luar. Pundaknya kaku dan respirasi napasnya berat. "Pak." Baru saat itu, para Pak Roso menoleh. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. "Kalian lihat sesuatu lagi ya?" Dika mengangguk. "Riko, mau cerita. Tapi kita merasa ada yang aneh. Udara malam ini berat sekali." Pak Roso berdiri perlahan. Suara gesekan kursinya terdengar menyeramkan di tengah sepi. Tanpa banyak bicara, ia mengambil jaket abu-abunya dan mengikuti Dika kembali ke UKS. Begitu memasuki ruangan, tatapan Pak Roso langsung menyapu seluruh sudut ruangan, seolah memastikan tidak ada sesuatu yang ikut masuk diam-diam. "Kunci pintunya," katanya singkat. Riko segera berdiri dan mengunci pintu. Tangannya gemetar. Pak Roso duduk. "Sekarang ceritakan dari awal." Riko menarik napas panjang. "Semua berawal waktu kami lembur latihan drama untuk pentas Hari Pahlawan." Ia mulai menceritakan kejadian semalam, tentang suara ketukan di jendela kelas yang tidak berpenghuni, tentang sesosok pocong melompat pelan di pinggir lapangan basket, dan sosok kuntilanak yang berdiri di toilet wanita sambil menangis terseduh-seduh. "Kami pikir itu cuma halusinasi karena capek,"
lanjut Riko. Tapi pas pulang, kami lihat mereka berdiri di depan gerbang samping. Pocong itu hanya menatap tanpa mata. Kuntilanaknya senyum. Naya meremas lengan baju. Nafasnya mulai memburu. Pak Roso tidak bereaksi berlebihan. Hanya matanya yang memicing. Lalu, ada yang aneh, Pak. Suara Riko menurun drastis. Mereka bilang, kalian sudah kami pilih. Naya langsung memalingkan wajah, takut kalau air matanya jatuh. Dika mengepalkan tangan. Ruangan terasa makin dingin, seperti ada sesuatu yang ikut mendengarkan. Pak Roso akhirnya bicara. Kamu dengar jelas? Riko mengangguk. Pak Roso menatap ketiganya satu persatu. Kalau begitu, mereka belum pergi. Mereka masih di sekolah ini. Suara detik jam dinding mendadak terdengar begitu keras. Pak, maksudnya mereka ngikut? Tanya Naya dengan suara tercekat. Belum tentu, sahut Pak Roso pelan. Tapi kalau malam ini mereka muncul lagi, artinya mereka bukan hanya ingin menakuti. Terus kita harus gimana? Pak Roso berdiri. Kalian tetap di sini. Jangan keluar. Apapun yang kalian dengar nanti, jangan buka pintu sampai saya bilang. Belum sampai 5 menit sejak Pak Roso keluar, lampu di ruang UKS berkedip 2 kali, lalu mati separuh. Hanya cahaya dari luar yang merembes tipis. Naya spontan memeluk tasnya. Kalian dengar? Bisik Dika. Suara gesekan. Seperti kain diseret. Dari lorong luar. Tok, tok, tok. Pintu UKS diketuk pelan. Pak Roso, tanya Riko dengan suara gemetar. Tok, tok, tok. Lebih keras. Apa kita buka? Bisik Naya. Dika menatap pintu, lalu ke jendela UKS yang menghadap koridor. Dan disitulah dia melihatnya. Sebuah wajah. Pucat, tanpa alis, mata hitam menonjol, dengan kepala terbalut, kain putih kusut. Wajah pocong itu menempel di kaca jendela, menatap lurus ke dalam ruangan. Dika terpaku. Suara Naya tertahan di tenggorokan. Riko mencoba melangkah mundur, tapi lututnya lemas. Wajah itu tidak bergerak, hanya menatap, tanpa ekspresi, tanpa kedip. Tok, tok, tok. Kali ini dari balik pintu. Tok, tok, tok. Ketukan itu kini terdengar lebih lambat, seperti sengaja diperpanjang agar menggema dalam keheningan. Di luar jendela UKS, wajah pucat pocong itu masih menempel tanpa gerak. Matanya hitam kosong, namun seolah menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar amarah, sebuah keinginan. Dika mundur dengan napas memburu. Jangan buka. Riko menggigil begitu keras hingga gelas di tangannya hampir jatuh. Naya memejamkan mata erat, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Tok, tok, tok. Kali ini disusul suara lain seperti tawa lirih. Perempuan, tipis, bergetar di antara angin malam. Terdengar dari langit-langit atau dari dalam ventilasi. Tidak ada yang bisa memastikan. Dia bukan sendirian. Bisik Naya, suaranya hampir tidak terdengar. Riko mencoba mengintip ke ventilasi atas, dan saat itulah ia melihat rambut hitam panjang menjuntai, perlahan-lahan muncul dari celah ventilasi. Rambut itu bergerak, seperti dijatuhkan dari atas oleh sesuatu atau seseorang. Enggak. Riko mundur sambil menutup mulut, mencegah teriakan keluar. Tawa perempuan itu semakin jelas. Hihihihi. Bukan tawa bahagia, bukan pula tawa manusia. Ada sedih, marah, dan dendam dalam suara itu. Dan kini rambut panjang itu nyaris menyentuh lantai. Dika segera menarik Naya dan Riko ke sisi ranjang UKS. Jangan lihat,
bisiknya cepat. Mereka bertiga meringkuk di lantai sambil menahan napas. Tawa itu terus membanjiri ruangan. Hihihi, hihihi, tok, tok, tok. Lalu sunyi. Semua suara berhenti begitu saja, meninggalkan ruang UKS dalam keheningan mencekam. Hanya detak jam dinding dan suara napas mereka yang masih bisa terdengar. Namun tiba-tiba, krek, seseorang atau sesuatu mencoba membuka pintu UKS dari luar. Gagang pintu berputar pelan, berderit. Naya, Riko berbisik, suaranya pecah. Itu bukan Pak Roso, kan? Naya menggigit bibir hingga berdarah, tidak sanggup menjawab. Gagang pintu berhenti bergerak, hening. Lalu, dum, pintu digedor keras. Sekali, getarannya terasa sampai ke lantai. Buka. Suara lirih itu bergema, suara perempuan, tapi tidak seperti manusia yang bicara. Lebih seperti suara dari tenggorokan yang sudah lama membusuk. Buka pintu. Naya menutup telinga. Dika mencengkeram lengan Riko, seakan ingin memastikan bahwa mereka masih berada di dunia nyata. Tapi suara itu tidak berhenti. Buka, kalian sudah dipilih. Sementara itu, jauh di koridor utama, langkah kaki berat terdengar berirama. Pak Roso. Ia berjalan membawa senter kecil dan sebilah kayu tua yang sudah penuh ukiran dan tali merah di bagian gagangnya. Tidak ada yang tahu asal-usul kayu itu. Tapi setiap kali ada gangguan, kayu itu selalu ia bawa. Ia berhenti di depan aula utama. Koridor di sekitarnya mulai dipenuhi hawa dingin. Lampu emergensi berkedip lambat. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara yang tidak asing baginya. Tawa kuntilanak. Hihihihi. Pak Roso memejamkan mata sejenak, menghela nafas panjang. Kalian melanggar batas lagi. Lalu tanpa ragu, ia melangkah lebih cepat menuju UKS. Kembali di dalam ruangan UKS, ketukan di pintu mendadak berhenti. Hening, tidak ada tawa, tidak ada suara. Hanya ceklek. Gagang pintu berputar sekali lagi. Perlahan, pintu terbuka sedikit, meski sebelumnya sudah dikunci dari dalam. Riko menahan napas, Naya memeluk lututnya. Dika bersiap meraih benda apapun untuk melawan, meski ia tahu itu percuma. Cahaya dari lorong masuk sedikit ke ruangan. Ada bayangan berdiri di celah pintu. Nak, itu aku. Suara laki-laki tua. Riko langsung berdiri. Pak Roso. Ia berlari menuju pintu. Jangan. Tiba-tiba, Pak Roso dari luar berteriak keras. Terlambat. Pintu terbuka lebar. Tapi yang berdiri di depannya bukan Pak Roso. Tubuh itu memakai baju seragam satpam penuh darah, wajahnya hancur seperti habis digaruk sesuatu, dan senyumnya tidak manusiawi. Kamu salah. Buka pintu. Suara mayat itu serak, bercampur tawa. Riko terpaku, dan tepat saat tangan dingin itu hendak meraih lehernya beruk. Sesuatu menghantam tubuh mayat itu dari samping. Sosok itu terpental, dan berdiri di belakangnya adalah Pak Roso yang asli, dengan kayu ukir di tangan. Wajahnya keras, matanya penuh amarah. Aku sudah bilang, jangan sentuh anak-anak ini. Kayu ukir di tangan Pak Roso bergetar pelan, seolah merespons kehadiran makhluk itu. Sosok satpam mati yang tadi berdiri di pintu kini tersungkur di lantai, tubuhnya perlahan terkulai. Bukan karena mati kembali, tapi lebih seperti dipaksa diam oleh sesuatu yang lebih kuat.
Dari tubuhnya keluar asap hitam tipis, mengepul, melayang-layang seperti kabut duka. "Diam kau," gumam Pak Roso sambil menekan ujung kayu itu ke lantai. Bibirnya komat kamit, membaca sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak-anak itu. Riko jatuh terduduk. Naya menahan tangis. Dika berdiri terpaku, tidak tahu harus melangkah atau tidak. "Nak," kata Pak Roso tanpa menoleh, "jangan lihat matanya. Jangan dengarkan apapun yang dia bisikan." Mayat satpam itu menegakkan tubuhnya. Tulang lehernya patah dan berputar ke sudut yang salah. Matanya putih, semua tanpa bola mata. Namun ia tetap bisa melihat mereka. Ia tertawa. Bukan tawa manusia, tapi suara udara yang dipaksa keluar dari paru-paru yang sudah membusuk. "Hih, heh, hi, hihihi." Tubuh itu merangkak pelan ke lantai, arahkan diri ke Riko, menyeret kaki seperti tidak memiliki sendi. Riko menjerit, merosot mundur hingga tubuhnya menabrak ranjang UKS. Pak Roso menghentakkan kayu ukir itu ke lantai sekali lagi. "Duh, umem." Getaran seperti gelombang udara menghantam ruangan, angin dingin berputar, dan tiba-tiba tubuh mayat satpam itu berhenti. Mulutnya terbuka lebar, namun suara tawanya terhenti seketika seakan dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tubuh itu ambruk, diam, lalu perlahan memudar seperti asap yang tertiup angin. Hening. Naya akhirnya melepaskan tangisnya. Pak Roso, ini apa?" Pak Roso menoleh perlahan, sorot matanya tidak marah, tapi penuh kesedihan. "Kalian sudah melangkah terlalu jauh, dan mereka sudah terbangun." Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, suara lain menggema dari lorong luar. Tok, tok, tok. Kali ini bukan dari pintu UKS, tapi dari langit-langit. Rambut hitam menjulur turun lagi dari ventilasi atas. Kali ini lebih banyak, lebih lengket, seperti bercampur darah. Dari dalam langit-langit terdengar suara perempuan tertawa. Tawa yang lebih dekat, lebih nyata. "Hihihi, kalian sudah kupilih." Sebelum siapapun bereaksi, dari kaca jendela UKS, wajah pucat pocong itu muncul kembali. Tapi kini, matanya merah darah. Ia tidak diam lagi. Ia mulai menggerak-gerakkan kepala, seperti mengisyaratkan agar mereka pergi. Atau jangan pergi. Suasana menjadi semakin tidak wajar. Dari lorong, suara langkah kaki menyeret. Baju putih lusuh, kain kafan, dan aroma tanah basah bercampur anyir. Arwah pocong itu tidak lagi hanya penonton. Kini ia berjalan mendekati pintu UKS, bukan untuk menakuti, tapi seolah ingin menghalangi mereka kabur. "Kita harus keluar dari sini sekarang," ucap Pak Roso tegas. "Loh, tapi pocongnya di luar?" Riko panik. "Dia bukan ingin melukai," gumam Pak Roso pelan. "Dia ingin memperingatkan. Yang ingin membunuh kalian bukan dia." Tiba-tiba, brak. Sesuatu di langit-langit jebol. Tubuh seorang perempuan dengan gaun putih panjang, rambut berantakan, wajah pucat penuh darah, jatuh tepat di tengah ruangan UKS. Kuntilanak itu mendarat tanpa suara. Tubuhnya melayang sejengkal dari lantai. Rambutnya menyapu lantai seperti kabut hitam. Matanya merah menyala, bibirnya robek hingga ke pipi, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tidak mungkin dimiliki manusia. Hihihihi. Tawa itu pecah, membanjiri ruangan.
Sinta, yang selama ini bersembunyi di bawah ranjang dan baru terlihat menjerit paling keras. Pak Roso mencoba mengangkat kayu ukirnya lagi, tapi tubuhnya bergetar. Untuk pertama kalinya terlihat ia ragu. Kau tidak boleh mengambil mereka. Mereka anak-anak. Kuntilanak itu mendekat perlahan. Suaranya lirih namun menggema. Mereka masuk ke rumahku. Mereka sudah milikku. Pak Roso berdiri di depan mereka, membentangkan kedua tangannya, seakan menjadi dinding terakhir antara hidup dan kematian. Di belakangnya, keempat siswa, Arif, Doni, Rika, dan Sinta, gemetar, tidak tahu harus berlari atau tetap diam. Dari balik pintu, pocong itu kini mengepalkan kain kafannya, seakan menciptakan batas agar kuntilanak tidak keluar dari ruangan itu. Dua arwah tidak saling menyerang, tapi juga bukan sekutu, hanya terikat oleh satu tragedi yang sama. Tubuh kuntilanak itu kini hanya berjarak beberapa langkah dari Pak Roso. Nafasnya bukan desahan manusia, tapi suara angin yang terperangkap dalam dada yang sudah tidak lagi hidup. Pulanglah, bisiknya, tapi bukan kepada Arif dan teman-temannya, melainkan kepada Pak Roso. Namun Pak Roso berdiri teguh. Ia menggenggam kayu ukirnya erat, lalu menarik napas dalam-dalam. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan sesuatu yang lebih berat dari rasa takut, penyesalan. Kau tahu, aku tidak bisa, ucapnya pelan. Aku janji, aku akan menjaga mereka. Sama seperti dulu, aku tak bisa menjaga kalian. Kuntilanak itu berhenti. Sorot matanya berubah sekejap, dari amarah menjadi luka. Udara di ruangan terasa membeku. Arif, yang sejak tadi hanya bisa menahan napas, melihat sesuatu yang aneh. Di mata kuntilanak itu ada bayangan tangis. Seolah di balik sosok seram itu masih ada bagian dirinya yang dulu manusia. Riko berbisik lirih. Maksudnya apa? Menjaga siapa? Pak Roso menarik napas. Dulu, sebelum sekolah ini direnovasi, sebelum kalian lahir, terjadi kecelakaan bus yang menewaskan seorang guru dan beberapa siswi. Mereka hendak pulang dari kegiatan sekolah, tapi bus itu terguling di dekat jurang belakang sekolah. Doni menelan ludah. Guru yang jadi pocong itu, Pak Roso mengangguk pelan. Beliau Pak Pramudia, guru sejarah. Beliau meninggal saat mencoba menyelamatkan murid-muridnya, tapi tidak semua bisa diselamatkan. Pak Roso menunjuk ke arah kuntilanak. Salah satunya, dia. Namanya Sari, siswi pintar, pendiam, dan selalu pulang paling akhir. Malam itu, dia ikut kegiatan ekstra, dan semuanya berakhir di gedung tua ini. Mereka tidak dikubur layak, tanya Sinta gemetar. Mereka dikubur, sahut Pak Roso lirih. Tapi sebagian tubuh mereka tidak pernah ditemukan utuh. Salah satunya, jasad Sari, katanya hilang di reruntuhan aula lama. Sejak itu, setiap malam Jumat terdengar tangis dari ruangan yang sekarang kalian paksa buka. Hening merayap. Kuntilanak itu kini tidak bergerak. Rambutnya menggantung, matanya menatap Pak Roso, seperti sedang menunggu jawaban yang tak pernah sempat ia dengar saat hidup. Pak Roso perlahan menunduk. Aku, ayahmu, Sari. Udara seperti berhenti. Naya menutup mulutnya. Rika mundur 2 langkah, tak percaya. Pak Roso, penjaga sekolah yang selama ini dikenal pendiam, keras, tapi baik, mengatakan bahwa ia adalah ayah dari arwah
yang kini berdiri di hadapan mereka. Kuntilanak itu mendekat. Suara tanah bergesek terdengar dari kain putihnya. "Tapi, kenapa? Kau biarkan aku sendirian?" Suaranya lirih, parau, seperti keluar dari kerongkongan yang penuh darah. Air mata menetes di pipi Pak Roso. "Aku tidak punya pilihan. Waktu itu mereka bilang jasadmu hilang. Aku cari, aku gali. Tapi yang kutemukan hanya namamu di berita, bukan tubuhmu. Aku kalah." Kuntilanak itu diam. Hanya tatapannya yang berubah dari haus darah menjadi hampa. Seolah kata-kata itu adalah penantian selama puluhan tahun. Namun, tawa lirih kembali terdengar, tapi bukan dari mulutnya, melainkan dari lorong. Hihihihi, semua menoleh. Di ujung lorong berdiri sosok Sari versi Lion. Tubuh yang utuh, seragam sekolah putih abu-abu, rambut dikuncir rapi. Wajahnya mirip, tapi tatapannya kosong. Bibirnya robek hingga ke pipi, membentuk senyum lebar yang tidak wajar. Hihihihi, dia bukan Sari. Dia yang di dalam itu. Hanya bagian yang tertinggal. Pak Roso menahan napas. Ruh kuntilanak di dalam ruangan UKS mendesis marah. Sementara sosok di lorong kembali berkata pelan. Yang asli sudah lama mati. Yang ini hanya dendam. Yang keluar malam ini bukan cuma dia. Guru itu juga ikut bangun karena kalian sudah buka pintunya. Dari belakang sosok itu, pocong Pak Pramudia muncul. Tapi kini ia tidak marah. Ia hanya menatap sedih ke arah Sari, lalu ke arah Pak Roso dan anak-anak. Tangannya bergerak lambat, membentuk isyarat. "Pergi, tolong kami." Suara Rika hampir tak terdengar. Pak Roso menggenggam kayu ukirnya lebih erat, lalu berkata cepat, tegas, "Kalian lari ke gerbang belakang. Jangan berhenti, jangan menoleh. Apapun yang kalian dengar, jangan percaya." Sinta menangis. "Tapi Pak, Bapak bagaimana?" "Aku akan bertahan di sini sampai mereka tenang, sampai semuanya selesai." Arif menolak. "Kami nggak mau ninggalin Bapak." Pak Roso menatapnya. "Kalau kalian tetap di sini, tidak ada yang bisa kembali hidup." Lorong mendadak dipenuhi suara-suara, tawa, tangisan, ketukan pintu, langkah kaki tanpa tubuh. Semua berasal dari arah gelap gedung tua. Tidak ada waktu lagi. "Lari!" teriak Pak Roso. Dan untuk pertama kalinya, anak-anak itu menuruti tanpa bertanya. Mereka berlari sekuat tenaga, menembus lorong panjang yang dinginnya menusuk sampai ke tulang. Lampu mati satu persatu. Saat mereka melewati, seperti sengaja dibuat gelap agar mereka tersesat. Namun suara Pak Roso terdengar samar di belakang mereka. Membaca doa, semakin pelan, semakin jauh. Koridor menuju gerbang belakang sekolah terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu tua berkedip liar, menyisakan bayangan yang melompat-lompat di dinding. Arif memimpin lari, disusul Doni, Rika, dan Sinta di belakang. Napas mereka tersengal, tidak hanya karena lelah, tetapi karena rasa takut yang mencengkeram leher, membuat dada sesak. Di belakang mereka, suara-suara itu tidak berhenti mengikuti. Tok, tok, tok. Suara kain kafan yang menyeret lantai. Tawa lirih kuntilanak yang menggelegar di lorong kosong. Bisikan samar memanggil nama mereka satu persatu. "Arif, Rika, Sina, jangan menoleh!" teriak Arif, suara parau. Mereka terus berlari. Gerbang belakang sekolah sudah terlihat. Gerbang besi tua berkarat yang jarang dipakai. Hanya beberapa meter lagi.
Namun saat mereka hampir mencapainya, gerak. Gerbang itu bergerak sendiri, perlahan, tertutup dari dalam. Seperti ada yang menahan di baliknya. Doni menabrak gerbang dan memukul-mukul besinya. "Cepat buka! Ayo buka!" Suaranya pecah. Rika berusaha mencari kait kunci. Tidak ada. Gerbang itu terkunci dari sisi luar. Sinta menangis semakin keras. Arif membalikkan badan, meski rasa takut hampir membuatnya pingsan. Lorong gelap jauh di belakang kini dipenuhi sosok-sosok samar. Bukan hanya pocong, bukan hanya kuntilanak. Di sana berdiri bayangan-bayangan lain, seragam sekolah lusuh, wajah hancur, mata kosong. Roh-roh siswa yang menjadi korban tragedi puluhan tahun lalu. Mereka berdiri diam, menatap, bukan ingin menolong, bukan ingin membunuh. Hanya menyaksikan. Karena malam ini, gedung tua itu menjadi panggung kematian yang kembali berulang. Apa yang harus kita lakukan? Suara Rika bergetar hebat. Arif menggertakkan gigi. Kalau kita diam, kita mati di sini. Ia menarik nafas, lalu dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia menendang gerbang itu sekuat mungkin. Brak! Gerbang bergeming, tidak bergerak sedikit pun. Doni ikut membantu, menendang bersama. Sinta dan Rika ikut menarik. Tangan mereka berdarah, tapi mereka tidak berhenti. Suara bisikan semakin keras. "Menoleh. Lihat aku. Kami menunggu." Tiba-tiba, dor! Suara keras memecah keheningan. Gerbang itu terbuka setengah, seperti ada yang memecahkan gembok dari luar. Seseorang berdiri di sana. Pak Roso. Wajahnya pucat, napasnya berat. Kayu ukir di tangannya patah, namun masih menyala samar-samar oleh cahaya merah dari ukiran yang terbakar. "Cepat keluar!" serunya. Anak-anak itu langsung menerobos keluar gerbang tanpa pikir panjang. Begitu semuanya keluar, Pak Roso menatap mereka satu persatu, seperti seorang ayah yang melihat anak-anaknya pulang dari neraka. Tapi sebelum ia melangkah, keluar tarikan. Kuat menarik kain bajunya. Kuntilanak itu muncul tepat di belakangnya. Rambutnya menjulur dan melilit kaki serta lengan Pak Roso. Wajahnya kini bukan hanya marah, tapi putus asa. Air mata darah mengalir dari matanya. "Jangan pergi, ayah, jangan tinggalkan aku lagi." Suara itu lirih, menyayat hati. Arif ingin kembali menolong. Pak Roso." Tapi Pak Roso mengangkat tangan, melarang. Dengan suara paling tenang sejak malam itu dimulai, ia berkata, "Jangan kembali. Tugasku belum selesai." Kuntilanak semakin menarik, ingin menyeretnya kembali ke gedung tua. Pak Roso menatap wajah arwah itu, lalu tersenyum tipis penuh luka. "Maafkan ayah, Sari." Ia mengangkat potongan kayu ukir yang tersisa, menekannya ke lantai tanah di depan gerbang. Dari ukiran itu keluar cahaya putih terang. Sebentar, tapi cukup untuk membatasi dunia mereka. Cahaya itu menyilau, mengikat. Arwah-arwah di lorong menjerit. Kuntilanak menarik diri, menutupi wajahnya. Pocong Pak Pramudia berdiri di belakang, menundukkan kepala, seolah memberi salam perpisahan. Lalu gedung tua itu tertutup oleh kabut pekat. Seperti menelan dirinya sendiri, hening. Arif, Doni, Rika, dan Sinta jatuh terduduk di belakang gerbang. Napas mereka tercekat, tubuh lemas. Mereka memandang ke arah gedung tua.
Tidak ada kuntilanak, tidak ada pocong, tidak ada Pak Roso. Hanya bangunan tua, diam, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka, dia. Rika tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Arif menggenggam tanah, menahan tangis. Pak Roso, nyelamatin kita. Langit perlahan cerah. Adzan subuh terdengar dari masjid dekat sekolah. Udara dingin perlahan mereda. Malam paling mengerikan dalam hidup mereka berakhir. Sejak malam itu, gedung tua di belakang SMA Wijaya ditutup rapat-rapat. Bukan hanya dengan papan kayu dan rantai, tapi juga dengan doa dari warga, guru, dan para kiai kampung. Tidak ada yang pernah melihat Pak Roso lagi. Namun terkadang, saat senja hampir berakhir, ada yang melihat siluet laki-laki tua berdiri di depan gerbang belakang, seolah menjaga sesuatu agar tidak pernah keluar lagi. Dan jika malam turun terlalu cepat, di balik jendela gedung tua yang tertutup debu, ada suara lirih. "Ayah, sudah pulang?"